berebut klaim siapa yang paling NU dan karena itu berharap limpahan elektoral dari warga Nahdlatul Ulama. Risma pengen cagup, Mbak Lulu juga pengen cagup. PDIP dan PKB ingin menghilangkan dominasi Bu Khofifah. Oke. Karena dari beberapa survei elektabilitas Bu Khofifah lumayan tinggi bahkan terpaut 2 digit dengan Bu Risma maupun Mbak Lulu. Selamat datang di podcast Data Kita, Data Untuk Kita. Masih bersama saya, Azka Abdiam Robi, selaku host yang akan memandu diskusi dan juga berbincang bersama Mas Arief Nurul Imam, selaku analis politik nasional dan juga Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia. Selamat datang Mas Arief di podcast Data Kita. Ya Mas. Selamat datang, terima kasih Mas Arief. Pada episode kali ini kita akan membahas kembali terkait dengan pilkada Mas Arief. Ya. Namun akan sedikit bergeser nih Mas ke arah timur seperti itu ya. Kita akan membahas terkait dengan dinamika pilkada gubernur Jawa Timur, yang mana kita tahu semua bahwa secara latar belakang para cagup itu ada afiliasi dengan salah satu organisasi masyarakat Islam seperti itu Mas Arief, yaitu Nahdlatul Ulama. Nah, di sini ada pakar analis politik nasional Mas Arief. Kita tahu di pilkada gubernur Jawa Timur itu ada 3 ya Mas Arief ya. Ada Bu Khofifah, kemudian juga yang berpasangan dengan Mas Emil Dardak, kemudian juga ada Bu Risma yang berpasangan dengan Zahrul Azhar, dan yang ketiga adalah ada Bu Lulu dan berpasangan dengan Lukmanul Hakim seperti itu. Nah, ini Mas Arief, dari ketiga pasangan tersebut sebetulnya mereka itu siapa sih Mas yang Mas Arief kenal dan aktif di mana mereka Mas Arief? Ya, berbicara pilgub, salah satu yang menarik tentu tidak lepas Provinsi Jawa Timur. Ya. Ada beberapa hal kenapa menarik. Pertama, Jatim ini terjadi emansipasi politik yang cukup luar biasa. Iya, karena ketiganya perempuan Mas Arief. Di mana 3 paslon cagupnya semua perempuan. Iya. Ini tentu sejarah dalam kontestasi elektoral di Indonesia. Ya. Bahkan satu-satunya dalam pilgub di Indonesia untuk 2024. Kedua, menarik karena Jatim ini merupakan lumbung suara terbesar kedua setelah Jawa Barat. Secara daftar pemilih tetap tentu ini menjadi strategis sebagai lahan yang akan diperebutkan semua partai politik untuk mendapatkan kursi, untuk mendapatkan simpati dari pemilih. Selanjutnya menarik karena Jatim ini sebagai ibu kotanya ormas terbesar Nahdlatul Ulama. Ya. Dan karena itu memiliki basis besar yang kemudian tentu akan berdampak terhadap kontestasi elektoral yang mau tidak mau semua kontestan elektoral harus mendaku diri, memiliki kedekatan, bahkan merupakan bagian dari Nahdlatul Ulama. Baik, secara tidak langsung Nahdlatul Ulama juga menjadi lumbung suara bagi ketiga pasangan tersebut, calon tersebut Mas Arief. Nah, berbicara soal formasi Mas Arief ya, formasi. Ya. Soal profil ya. Ya, tadi perlu saya jelaskan profil. Kenapa mereka berebut klaim sebagai NU atau merasa paling NU, ini seperti yang saya sampaikan bahwa di Jatim NU cukup kuat di grassroots, karena itu semua kandidat seperti yang kita lihat, kita baca di media massa, semua kandidat mendekatkan atau mengiriskan diri atau menjadi bagian dari Nahdlatul Ulama. Bu Risma di media kita baca juga ziarah ke makam salah satu
pendiri NU Iya. yang mengaku sebagai cucu buyut dari salah satu pendiri NU. Terus Bu Khofifah tentu kita sangat paham merupakan kader NU Tulen, Iya. Ketua Umum Fatayat, Mhm. merupakan salah satu banomnya NU. NU. Selanjutnya Mbak Lulu Nur Hamidah, tentu kita juga tahu Mbak Lulu ini berasal dari PKB Iya. dan saya lihat rekam jejaknya merupakan aktivis PMI. Oke. Dan karena itu semua merupakan bagian dari Nahdlatul Ulama. Dan berebut klaim itu Mas Arief. Dan karena itu mereka akan berebut klaim siapa yang paling NU, dan karena itu berharap limpahan elektoral dari warga Nahdlatul Ulama. Baik Mas Arief, sebelum jauh ke dalam pembahasan dalam, saya ingin membahas soal komposisi partai pendukung Mas Arief. Ya. Kita tahu bahwa Bu Khofifah itu quotes and quotes diuntungkan dengan adanya Koalisi Indonesia Maju Plus seperti itu Mas Arief ya. Dan formasi koalisi tersebut juga akan berpengaruh terhadap mesin politik di bawah. Ya. Nah, namun di sisi lain Mas Arief, ada Bu Tri Risma hari ini seperti itu yang juga didukung oleh Partai PDI Perjuangan. Dan yang terakhir ada Bu Lulu yang itu didukung oleh PKB. Nah, yang menjadi pertanyaan Mas Arief, mengapa PDI dan PKB justru tidak saling berkoalisi untuk melawan atau mengalahkan atau mungkin berkontestasi dengan Bu Khofifah. Namun mereka justru dibalik regulasi seperti itu Mas Arief ya. Kita tahu siapapun boleh mencalonkan, tapi jika memang tujuannya sama untuk menandingi seperti itu Bu Khofifah, itu kira-kira kenapa Mas Arief melihatnya? Kenapa PKB dan PDIP tidak berkoalisi dalam Pilgub di Jawa Timur? Tentu bisa kita baca bahwa secara syarat mengajukan partai politik, kedua partai politik itu mencukupi untuk mengajukan calon sendiri. PDIP merupakan peraih suara terbesar di Jatim, dan PKB merupakan peraih suara terbesar di Jatim, dan PDIP merupakan peraih suara terbesar kedua. Dua partai ini berhak untuk mengajukan paslon secara mandiri tanpa berkoalisi. Ini secara kacamata administrasi politik. Kedua, secara politis tentu setiap kader partai politik tentu ingin mengorbitkan kader-kadernya untuk duduk di jabatan publik. Artinya ketika terjadi deadlock negosiasi politik dengan PDIP yang bisa jadi Risma pengen cagup, Mbak Lulu juga pengen cagup, sehingga deadlock, akhirnya mereka kemudian mengajukan sendiri, dan secara syarat dukungan telah memenuhi. Faktor ketiga, ini saya belum bisa verifikasi, tetapi ada isu juga bahwa di pileg kemarin PDIP dan PKB di grassroots bertarung keras, bersaing keras untuk berebut pendukung, dan karena itu terjadi perubahan komposisi di Jawa Timur. Di pemilu kemarin PDIP jaya di Jawa Timur, di pemilu 2019 maksudnya PDIP jaya di Jawa Timur, sementara di 2024 PKB yang menang di Jawa Timur. Saya kira tiga faktor ini menjadi penyebab mengapa PKB dan PDIP tidak berkoalisi untuk melawan dominasi Khofifah Emil Dardak. Bagaimana dengan gengsi politik Mas Arief? Apa? Gengsi politik, apakah itu juga menjadi indikator mengapa PDI mencalonkan, PKB mencalonkan seperti Mas Arief? Seperti yang saya sampaikan tadi, bisa jadi ada kebuntuan negosiasi politik di mana PDIP pengen Bu Risma yang menjadi cagup, atau sebaliknya PKB juga beringinan Mbak Lulu Nur Hamidah sebagai cagup. Ketika tidak ada kesepakatan, maka kemudian mereka mencalonkan sendiri-sendiri. Baik Mas Arief, berbicara soal tadi ya komposisi partai seperti itu dan
hasil pileg seperti itu dan hasil pilpres bahkan Mas Arief. Jika kita lihat hasil pilpres di Jawa Timur itu kan Prabowo menang, Prabowo unggul. Sedangkan di pilegnya itu PKB dan kemudian PDIP yang unggul. Nah, apakah juga akan ada dampak dari pilpres yang itu mengakar sampai ke pilgub Mas Arief? Atau kita bisa merefleksikannya dari pileg itu sendiri Mas Arief? Gimana Mas Arief? Ya, saya kira pilkada berbeda dengan pilpres maupun pileg, tetapi pengaruh secara tidak langsung tentu ada. Pengaruh yang akan kuat itu saya kira endorsement dari tokoh-tokoh yang memiliki simpatisan, termasuk dari presiden terpilih. Sejauh mana daya jangkau endorsement Prabowo Subianto misalnya dalam mengendorsement kandidat yang disokong di Pilgub Jawa Timur. Kalau kemudian kita lihat peta di Jawa Timur, tentu kita harus lihat klaster secara sosiologi. Ya. Di sana ada area Matraman, ada area Arek, ada area Tapal Kuda, ada Madura. Dari situ kemudian bisa dipetakan bagaimana kultur dari setiap area tersebut dalam melihat struktur kepemimpinan atau kriteria kepemimpinan apa yang diharapkan dari setiap area tersebut. Ketika kemudian misalnya isu-isu politik itu tidak relevan dengan masyarakat setempat, tentu akan terjadi resistensi yang pada gilirannya tidak simpati dan tidak mencoblos. Misalnya di Matraman, isu-isu yang dibutuhkan masyarakat bisa jadi berbeda dengan isu-isu atau program-program yang ada di wilayah Tapal Kuda. Itu saya kira soal elektoral. Tentu faktor-faktor ketokohan kandidat, terus faktor mesin politik, faktor desain kampanye, dan faktor lainnya juga akan saling mempengaruhi. Strategi kemenangan tentu tidak tunggal. Ya. Ada multifaktor yang menjadi penyebab seseorang atau paslon itu bisa menang dalam kontestasi elektoral. Baik, ada banyak faktor yang akan mempengaruhi itu Mas Arief. Nah, kembali saya ingin meng-highlight soal emansipasi Mas Arief ya. Jadi ini menjadi sebuah sejarah baru di politik Indonesia bahwa ada 3 pasangan calon yang itu berasal dari calon gubernur seperti ya, itu berasal dari atau perempuan seperti itu Mas Arief. Nah, namun Mas Arief secara penelitian seperti itu Mas Arief, masih banyak penelitian yang membuktikan bahwa perempuan adalah dianggap sebagai stigma kultural seperti itu. Ya. Kemudian juga memiliki beban yang ganda, dianggap harus mengurus rumah tangga dan lain sebagainya. Nah, kira-kira Mas Arief dari stigma tersebut kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh ketiga pasangan calon tersebut Mas Arief? Ya, memang persoalan di Indonesia soal patriarki relatif masih kuat. Dan itu tidak hanya terjadi di politik ya Mas Arief? politik, tetapi dalam banyak lini kehidupan. Karena itu ketiga calon gubernur yang notabene para Sri Kandi ini tentu membawa visi politik emansipasi perempuan sesuai dengan semangat RA Kartini. Bagaimana perempuan sejajar dan setara dengan kaum pria. Kita tahu kalau kita lihat track record dari 3 kandidat ini memiliki visi emansipasi. Bu Khofifah jelas ketua Fatayat yang notabene merupakan organisasi untuk kelompok ibu-ibu. Mbak Lulu Hamidah jelas menjadi anggota DPR RI juga memperjuangkan terhadap isu-isu kesetaraan gender. Bu Risma saya kira juga sama punya keperpihakan terhadap isu-isu kesetaraan gender. Sempat menjadi mensos juga ya Mas Arief? Iya, sempat menjadi mensos. Dan ini menjadi kabar baik bagi aktivis gerakan pro demokrasi yang fokus pada isu-isu gender. Gender seperti itu. Baik Mas Arief, berbicara soal latar belakang seperti Mas Arief ya, ketiga pasangan calon. Saya sempat men-tracking seperti Mas Arief di beberapa media. Baru 2 pasangan calon yang mendeklarasikan juru kampanye atau ketua kampanye seperti Mas Arief. Yang pertama ada pasangan Mbak Khofifah dan Mas Emil Dardak seperti itu. Yang mereka menunjuk body
Prijo Supriyatno atau Ketua TKD Prabowo Gibran. Kemudian juga ada pasangan Mbak Lulu dan Mas Lukmanul yang menunjuk Fauzan Fuadi, bendahara DPW PKB Jawa Timur. Nah, kira-kira dari kedua suksesor seperti itu ya, dari kedua jurkam tersebut, apakah juga akan berpengaruh terhadap elektabilitas, terhadap keterpilihan dan lain sebagainya seperti itu, Mas Arief? Seperti yang saya sampaikan di depan, kemenangan politik itu penyebabnya multifaktor, sehingga dari faktor tim sukses juga akan berpengaruh karena tim sukses akan mengatur strategi, menyusun roadmap pemenangan, bahkan hingga teknis, hingga coblosan di TPS. Saya kira orang-orang yang ditunjuk baik di kubu Khofifah maupun kubu Lulu Nur Hamidah itu orang-orang yang sangat paham politik praktis, bagaimana mengorganisir mesin politik, bagaimana melakukan desain kampanye, bagaimana kemudian melakukan canvassing politik. Itu saya kira orang-orang yang memiliki jam terbang. Hanya kemudian sejauh mana akurasi dari desain-desain politik kampanye-kampanye yang dilakukan akan mengena pada pemilih. Itu kuncinya. Nah, kemudian mengapa PDI belum menentukan atau mendeklarasikan? Apakah itu juga sebagai strategi politik, Mas Arief? Bisa tentu ini spekulatif, apakah Ya. ini bagian strategi politik atau memang masih mencari kandidat atau sosok tokoh yang akan dijadikan sebagai ketua tim sukses. Ketua tim sukses ini memang memiliki beberapa fungsi, selain menjadi leader dalam mengorganisir kerja-kerja pemenangan politik, tentu seorang ketua tim sukses merupakan tokoh yang bisa merepresentasikan kandidat juga, Iya, betul. sehingga tidak hanya lincah dalam politik, tetapi juga yang harus dihitung adalah ketokohan politik. Ketokohan, karena mereka juga secara tidak langsung harus bisa menggait pemilih seperti Iya, itu, Mas Arief ya? ketua tim sukses biasanya akan menjadi copy paste dari paslon Oke. atau kerap menjadi representasi dari paslon. Karena itu ketokohan menjadi salah satu yang akan dikalkulasi dalam menentukan siapa yang akan menjadi ketua tim sukses. Oke. Baik, Mas Arief, kembali berbicara soal Nahdlatul Ulama seperti Mas Iya. Arief. Kita tahu bahwa Mbak Lulu, kemudian juga Mbak Hovifah dan Mbak Risma itu kan dilatar belakangi oleh Nahdlatul Ulama seperti itu, Mas Iya. Arief ya. Apakah juga strategi PKB memasang Lulu, kemudian Mbak Lulu, kemudian juga strategi PDI memasang Tri Risma hari ini untuk memecah suara NU? Gimana Mas Arief Saya melihat kira itu? bukan untuk memecah suara ini, berebut suara Ya, berebut NU. suara NU maksudnya. Kenapa muncul 3 Srikandi? Saya kira PDIP dan PKB ingin menghilangkan dominasi Bu Khofifah. Oke. Karena dari beberapa survei elektabilitas Bu Khofifah lumayan tinggi bahkan terpaut 2 digit dengan Bu Risma maupun Mbak Lulu. Tetapi menariknya terjadi irisan split basis massa Oke. terutama antara Bu Khofifah dengan Mbak Lulu. Kita tahu Bu Khofifah salah satu mesin penggerak politik tentu Fatayat. Iya. Tetapi banyak kader Fatayat yang kemudian menjadi pengurus, bahkan menjadi anggota DPRD di Partai Kebangkitan Bangsa. Iya. Artinya terjadi split mesin politik yang selama ini menjadi andalan dari Bu Khofifah. Kalau kemudian ini terjadi, tentu ini menjadi kekuatan dari Mbak Lulu Nur Hamidah. Bisa jadi Bu Risma juga kekuatan-kekuatan seperti itu yang belum kita bisa identifikasi. Berarti siapa yang paling NU di antara ketiga itu, Mas Arief? Saya kira kalau berbicara paling NU ya semua NU, tetapi di hadapan pemilih tentu akan meyakinkan pemilih dia paling NU. Dia paling NU seperti itu. Nah, berbicara soal Mbak Hovifah atau Bu Hovifah seperti Mas Arief ya, seorang petahana di Pilgub Jatim. Berdasarkan hasil survei beberapa lembaga, angka kepuasan terhadap Mbak Hovifah itu 70% ke atas, Mas Arief. Nah, apakah ini juga bisa kita nilai atau bisa kita perlihatkan bahwa
akan ada sekitar 70% itu yang akan memilih Bu Hovifah atau politik tetap dinamis, Mas Arief? Ya, saya kira kepuasan publik tidak mesti berkorelasi dengan tingkat elektabilitas. Ya. Kita tahu misalnya, kepuasan publik terhadap Ahok ketika menjabat itu cukup tinggi, Ya. tetapi elektabilitasnya jomplang. Itu perlu digarisbawahi, orang yang puas dengan kinerjanya, tetapi belum tentu simpati dan mendukung. Tetapi kepuasan publik yang tinggi merupakan modal untuk sebagai bahan atau amunisi untuk meyakinkan pemilih. Tetapi memang tidak mesti kepuasan publik yang tinggi akan paralel dengan elektabilitas yang tinggi pula. Baik, itu menjadi faktor atau variabel lain seperti Mas Arief Iya, ya? betul. Nah, berbicara soal tadi kita sudah bahas tentang bagaimana sosiopolitik dari Jawa Timur itu sendiri, Mas Arief. Nah, jika kita mendalami soal isu Jawa Timur atau soal geopolitik, sosial politik Jawa Timur, itu kita mengenal sebagai, memiliki banyak pesantren seperti Mas Arief ya. Nah, jika Mas Arief melihat dari ketiga pasangan tersebut, kira-kira mana yang lebih banyak, apa namanya, apa disebutnya, berdekatan dengan, instansi-instansi pendidikan khususnya pesantren itu sendiri? Saya kira kalau berbicara Jawa Timur memang tidak bisa dilepaskan dengan banyaknya pesantren. Iya, dan Ka kiai, Mas Arief. dan kiai. Dan kalau berbicara asal dari 3 cagup ini, tentu yang memiliki kedekatan dengan pesantren, Mbak Luluk Nurhamidah, Oke. PKB yang didirikan oleh para kiai NU tentu memiliki kedekatan. Tetapi juga Bu Khofifah yang notabene ketua Fatayat. Ini 2 tokoh ini saya kira memiliki kedekatan dengan pesantren dan kiai. Tetapi secara institusi yang paling dekat dengan pesantren dan, kiai saya kira Mbak Luluk Nurhamidah ini. Itu menjadi sebuah advantage atau kelebihan dari Mbak Lulu, Mas Arief? Iya betul, kelebihan Mbak Luluk itu selain kader NU, juga secara institusi ditopang oleh institusi politik yang langsung atau tidak merupakan kekuatan politik NU. Oke, dan beririsan dengan pesantren-pesantren itu, Mas Arief ya? Iya betul. Nah, baik Mas Arief, mungkin ini, sedikit pertanyaan penutup Mas Arief ya, terkait dengan, prediksi Mas Arief untuk pilkada Jawa Timur. Apakah juga itu juga akan menjadi, barometer politik nasional seperti di daerah-daerah provinsi lainnya Mas Arief? Bagaimana Mas Arief? Saya kira seperti yang saya sampaikan, Jawa Timur akan menjadi perhatian dan sorotan karena Jawa Timur ini merupakan lumbung suara terbesar kedua. Ya. Dan karena itu semua elit berkalkulasi secara detail Oke. untuk bagaimana eksis dan menang di pilkada Jawa Timur. Berarti pilkada Jawa Timur juga akan tetap memanas seperti pilkada Jakarta dan Jawa Barat seperti Mas Arief ya? Kalau dalam pertarungan bisa jadi mereka akan saling berebut simpati dan dukungan, tetapi kalau dilihat dari relasi para kandidat ini mereka memiliki kedekatan secara emosional. Iya. Baik Bu Khofifah dengan Mbak Lulu atau Iya. Mbak Lulu dengan Bu Risma, termasuk para calon wakil gubernurnya. Iya. Mereka sebetulnya kawan semua. Oke. Nah, ada satu hal Mas Arief ini di benak saya. Apakah dari ketiga itu siapapun yang menang yang diuntungkan adalah NU, Mas Arief? Saya kira, siapapun yang menang, semua adalah kader NU dan karena itu, NU juga akan memiliki dampak positif, bagi, perkembangan NU di Jawa Timur. Oke, baik Mas Arief, terima kasih atas analisis dan juga gambaran terkait dengan Pilkada Jawa Timur. Teman-teman, nanti kita akan terus membahas soal isu yang, kekinian bagi teman-teman seperti itu ya, dan juga, isu-isu yang berkaitan dengan pilkada, sosial, politik, demokrasi, dan lain sebagainya. Nah, Mas Arief, terima kasih atas Sama-sama, kesempatan Mas. dan waktunya. Terima kasih juga bagi para pemirsa yang sudah mendengarkan, melihat, dan jangan lupa subscribe, share, dan juga like video ini. Terima kasih, kita tutup. Sampai bertemu di episode selanjutnya, teman-teman.